Ya, atas izin yang mulia. Sebelum itu JPU nggak nanya kepada Azwarmi supaya jangan bolak-balik nanti. Kan nanya saksi verbal, saksi ininya nggak ditanya. Enggak ya, biar nggak bolak-balik. Udah ke kami kan jangan ditarik aja maksudnya yang mulia. Karena kan kita bukan saling memperbaiki tapi saling membuktikan. Oke. Saksi verbal masih ingat sama saya ya? Masih. Oke, kita kan baik-baik saja kan? Kapan saksi pertama kali mem-BAP Azwar Army? Saya tepatnya tanggalnya lupa, cuma sekitar bulan Mei. Ya, lupa. Oke. Di hadapan kami ini ada BAP Azwarmi sebagai saksi mahkota tanggal 21 Mei 2020. Nah, kebetulan kami juga pegang perkara Azwarmi, jadi kami juga punya BAP-nya. Yang mana yang ada CCTV-nya. Maksud yang direkam proses BAP tersebut. Pada saat itu tidak direkam. Pada tanggal 21. Ya. Kapan ada rekaman terhadap BAP yang dilakukan oleh unit 1 terhadap perkara pidana Iwan, Azwar Army atau Vivi atau yang lain-lainnya? Pada saat pemeriksaan kita tidak lakukan rekaman. Jadi di unit 1 semua tidak direkam. Tidak direkam. Baik dia sebagai tersangka, baik sebagai saksi. Ya. Begitu ya. Oke, nanti tinggal kami yang punya kewajiban membuktikan bahwa ada rekaman, kan begitu? Coba ingat dulu. Sehingga saya tidak direkam. Tidak ada. Apakah di unit 1 proses BAP, apakah dia tersangka atau yang lain itu memang tidak pernah direkam? Gimana? Apakah di unit 1, karena kan unit 2, unit 3 kan Polda atau kami 1 Kapoldanya kan, kasatnya juga 1, kanitnya beda. Apakah hanya di unit 1 yang tidak ada rekaman setiap melakukan BAP? Jadi saya sebagai penyidik itu tugasnya itu memeriksa. Jadi pada saat pemeriksaan saya tidak masalah. Oh, tidak buat rekaman video. Ya. Oke, tidak membuat rekam video ya. Karena di tempat lain ada rekaman videonya dan itu ada di jaksa juga. Tapi unit 1 memang tidak ada. Buat siapapun. Saya tidak ada. Buat siapapun juga. Ya. Maksudnya pada saat Azwarmi tidak ada. Kalau yang lain ada. Bagaimana? Kalau yang lain ada, kan ada Iwan, ada Irfan, ada Vivi dan seterusnya. Tugas saya adalah melakukan pemeriksaan, Ya. bukan melakukan rekaman. Jadi pada saat saya melakukan pemeriksaan, saya tidak merasa. Oh, jadi saksi. Saya tidak memiliki kewajiban untuk merekam atau apa. Kalau mungkin ada yang lain ya mungkin yang lain. Oh, jadi saksi tidak melakukan rekaman. Tapi kalau bukan Army, saksi melakukan rekaman. Maksudnya? Kalau bukan Army, Saya melakukan pemeriksaan terhadap saksi Army. iya maksud saya selain Army kan ada beberapa. Saya yang mulia. Jadi tidak perlu ditanyakan Berapa beratnya Pak Saksi? Berapa beratnya? Ya, jelas. Kan nggak berat, ringan-ringan aja gitu. Kenapa? Kan ringan-ringan aja. Ya, maksudnya bagaimana? Minta tolong diulangi. Jadi kita kan mau di persidangan ini fakta yang kita angkat, ya artinya ya kalau salah dihukum, kalau nggak salah dibebaskan. Jadi the truth aja lah. Apakah selain Azwar Army itu memang ada rekaman yang dilakukan selain Azwar Army? Pada perkara ini itu ada tim. Ya, Saya diperintahkan untuk memeriksa Azwar Army. Nah, pada saat pemeriksaan Azwarmi saya tidak pernah merekam. Ya, Saya ingat saya. ya. Dan ada pemeriksaan yang lain. Nah, mungkin kalau untuk yang lain terhadap saksi yang lain atau siapa bisa ditanyakan kepada yang lain karena saya tugasnya yaitu pada saat itu Azwarmi. Oke. Selain Azwar Army, siapa lagi yang saksi periksa? Yang namanya ada Iwan, yang namanya ada Tajudin, Irfan, Vivi. Saya melakukan pemeriksaan terhadap Vivi. Vivi. Itu direkam?
Tidak direkam juga. Jadi khusus untuk saksi memang tidak ada direkam. Oke. Jadi ini ada BAP tanggal 21 bulan 5. Di unit 1 itu ada juga CCTV ya, kalau tidak salah. Ada ya CCTV ya. Itu CCTV 24 jam sehari atau bisa on off? Saya nggak tahu karena bukan kita operatornya. Itu ada tim IT tersendiri. IT tersendiri ya. Jadi bisa ya kalau nanti kami misalnya mau minta sama Kapolda dikeluarkan bisa dapat itu ya. Saya tidak bisa memastikan. Iyalah, artinya kan saya menyatakan angan-angan saya supaya terbuka dalam persidangan ini. Kenapa kami memerlukan itu? Karena Azwa Army mengatakan, saya wakilin saja karena yang tadi sudah jaksa juga sudah tahu, majelis hakim sudah tahu. Pada tanggal 21 Mei 2019 dia tidak ada di BAP oleh saksi verbal maupun oleh Effendi. Tidak ada proses BAP. BAP itu pemahaman dia, duduk depan meja, ketak-ketik, tanya segala macam, sekian jam selesai kan gitu. Itu tidak ada. Yang ada hanya interogasi. Pertanyaan kami, apakah interogasi saja? Apakah BAP yang terjadi? Sesuai dengan BAP yang diberkas itu tanggal 21 berarti BAP. Karena di situ saksi Azwar juga melakukan pertanyaan. Iyalah, kan proses BAP apa interogasi kan gitu, karena pengakuannya tidak ada BAP, pemahamannya BAP tentu ditanya jawab, ada tanya jawab, ketak-ketik, baru tanda tangan. Dia katakan pada waktu tidak ada BAP. Apakah sekarang saya tanya Azwarmi, apakah saksi verbal ini termasuk yang ikut memukul juga? Memukul ya? Nendang mukul. Ya. Itu pada tanggal 21 atau tanggal-tanggal yang lain? Di tanggal 21 pada saat ada si Tommy. Pada saat ada Tommy. Ya. Oke, kami tanya saksi verbal. Apakah tahu ada orang bernama Tommy? Nama lengkapnya saya nggak tahu lah, tapi Tommy tidak tahu ya. Apakah pernah dengar nama Tommy? Saya tidak pernah dengar. Untuk Tommy yang dimaksud ya. Apakah pernah membaca nama Tommy? Di mana? Maksudnya membaca di mana? Di BAP lah. Enggak. Apakah pernah mengetik nama Tommy? Saya lupa. Karena itu kejadian sudah setahun lebih. Tapi enggak ada. Ya kalau saksi lupa, apalagi saya nggak tahu kan. Saya kan baca ini aja. Karena BAP ini yang membuat sesuai dengan pengakuan hadir di sini adalah saksi. Berarti yang mendengar dia sebut nama Tommy kan? Kecuali sudah ada semua tertulis. Atau dia mengatakan membaca, saksi juga membaca, saksi juga yang mengetik, kecuali copy paste. Tapi ternyata saksi mengatakan di persidangan ini tidak pernah dengar nama Tommy, tidak pernah membaca nama Tommy, tidak pernah mengetik nama Tommy. Tapi ujungnya lupa, nggak apa-apa, biar yang mulia yang menilai. Ya, ini ada di BAP nomor berapa tadi? 10. Ya, kenapa? Karena saksi ini dipaksa untuk mengakui apa yang dikatakan Tommy. Karena dia tidak mau, maka dia digebuk, katanya. Pada saat interogasi, yang melakukan adalah tidak perlu diperagakan lagi yang mulia ya. Ini lanjut saja ya. Ada 3 orang, 1 Fauzi, 1 lagi Effendi. Apakah ada melihat Effendi memukul kepalanya? Saya nggak lihat. Nggak lihat. Apakah saksi Adam menendang? Saya tidak mendengar. Apakah saksi Adam melihat dia jongkok? Pada saat proses BAP duduk di kursi, nggak mungkin jongkok. Apakah dalam proses itu atau pada hari itu dan waktu itu ada membawa saksi Azwarmi ke dalam ruang kanit atau ruang apa namanya? Habis kanit apa namanya itu? Kan ada ruangan itu ya. Sudit. Yang di dalam itu, di situ ya? Ya, di ruang tengah. Ruang tengah. Ada membawa ke sana? Kalau pada saat proses BAP ada break makan, kita kasih makan, minum juga kan di ruang
biasa. Oke, stop dari situ. Ya, Ada break. Jam berapa breaknya? saya lupa. Jam berapa makannya? Saya lupa. Dalam rangka makan jam makan waktu apa? Begini Pak, pada saat proses BAP itu, si saksi, siapapun itu pasti kita kasih minum, kita kasih. Gini saksi verbal, ini kan sudah hanya army. Ya. Kita nggak bicara si anu. Saya ikuti pembicaraan tadi. Oke. Ada break jam berapa? Tidak menjawab. Ada kasih makan jam berapa? Atau makan waktu apa? Jadi begini, proses pemeriksaan Azwarmi ini itu saya memeriksa memang tidak hanya sekali. Artinya maksudnya ada pada saat pemeriksaan tersangka dalam perkara yang lain, maksudnya dalam berkas perkara yang lain. Nah pada saat break itu saya juga lupa apakah itu pemeriksaannya ini atau yang mana, karena memang berkaitan kita. Oke, kami akan menjelaskan, sebenarnya kewajiban jaksa yang menjelaskan. Saksi verbal hadir hari ini kemarin terhadap BAP yang dibuat tanggal 21 Mei 2019 sebagai saksi mahkota, bukan yang lain. Ini dimulai jam 23.00. Makanya kalau dikatakan ada makan, ada break, saya tanya sekarang, break apa, makan apa, jam berapa? Karena ini mulai jam 23, jam 11 malam. Saya lupa. Tapi ada kejadiannya, kasih makan, kasih break. Pada saat pemeriksaan ada, cuma saya lupa untuk pemeriksaan yang mana. Karena memang beberapa Lupa. kali, ya, Tapi kalau kasih pukul, enggak, kasih tendang, enggak ada. tidak ada, bukan lupa ya. Ada. Oke. Pada waktu BAP pada tanggal 21 Mei, kalau menurut saksi tidak ada BAP, hanya interogasi tanya-tanya. Setelah itu menurut dia ada Tommy bilang begini-begini, tapi dia dipaksa harus mengiyakan, dia tidak mau, sehingga dia dibawa ke ruang kanit bertiga. Disitulah dia cleaning service-nya masih ingat Azwarmi siapa namanya? Ya. Yang cleaning service yang membersihkan kencing saksi. Kalau namanya tidak ingat, tapi orangnya sedang kurus kecil. Tengah malam ada cleaning service di unit 1. Ya kan ada. Ada saksi verbal, masih ada cleaning service tengah malam. Tengah malam ada. Ada ya, oh, berarti Azwarmi benar ya. Tinggal kejadiannya ada apa tidak kita tidak tahu. Jadi tidak ada dia dibawa ke ruang kanit tadi ya, ruang tengah tidak ada. Ya. Tidak ada ya, kalau dia bilang ada. Saya tanya saudara Azwarmi, posisi saksi Fauzi atau saksi verbal itu di sebelah mana waktu memberikan tendangan? Kalau pada saat ditendang, saya di depan penyidik depannya. Saya duduk karena sama mengatakan tidak, langsung berdiri katanya, berdiri langsung spontan tendang pakai kaki kiri, kena mata sebelah kanan. Oh, pakai kiri kena. Pakai kaki kiri kena pelipis sebelah kanan. Saksi kan tinggi orangnya, kok bisa kena? Ya mungkin lebih tinggi lagi dia daripada saya. Main taekwondo kali. Orang orang. Oh gitu. Ya. Jadi disaksikan orang lain juga ada ya? Banyak. Dan ada ya saya tidak tahu namanya, warna putih yang dari Sumatera juga. Itu pun mengancam setelah ditentang sama dia aja. Kau di sini jangan macam-macam ya katanya. Umatkan kau di sini katanya. Dalam hati saya begini, ini anak kemarin disuruh jadi polisi kok ngomong sama kita kok kau gitu ya. Kata Rama. Terus apa sih perjuangan sama negara ini? Ya kan? Saya pernah loh yang dia mempertahankan merah putih di Timur Timur pada saat pendapat 98. Mereka apa yang mulia? Jadi kau katanya, mungkin dia belum lahir, kan sudah tentara yang mulia. Jadi gitu. Oh, jadi pada waktu itu berpikir begitu. Setelah ditendang oleh saksi verbal. Ya. Kalau nggak ditendang tadi nggak berpikir begitu ya? Bagaimana? Kalau tidak ditendang tadi, pikiran itu nggak ada ya? Ya, sekarang saya merasa ketakutan aja mulia. Berani sekarang. Kalau dulu- Bukan. Tadi kan katanya pikirannya seperti itu. Ya. Itu setelah ditendang. Ya. Berarti trauma sekali dengan tendangan itu, maksud saya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Oke. Di sini kan ada pertanyaan 17 kaitan sama Tommy. Nomor 10. Nomor 10 cerita Tommy. Jadi dipukul itu karena kaitan ada nama Tommy ya. Iya.
bukan yang lain ya. Betul. Oke. Masih ingat berapa lama kira-kira disiksa? Lebih setengah jam. Setengah jam. Lebih. Dipukul tendang secara terus menerus apa stop-stop? Yang satu mukul pakai sapu lidi, pakai garis sapu, simple. Yang depan pakai ini, spoji, pakai tangan. Yang satu yang ini pakai tangan juga. Terus pergi di ada jantinya. Tiga-tiganya memukul berapa. Oh itu ya. Itu sekitar jam? Ya tengah malam. Kan ini kan 23 katanya. Tengah malam ya. Tapi hanya interogasi. Ada. Saksi masih ingat setelah pemukulan apa yang dilakukan setelah itu? Atau tendangan? Kalau tendangan sebelum dia masuk ke dalam ruangan. Setelah dia tendang, sebelum masuk ke dalam ruangan. Oke. Iwan ada waktu itu di situ ngeliat? Saya lupa. Oke. Saya kembali kepada saksi verbal. Di sini kan ada dibuat diserahkan dalam persidangan ini ada 18 pertanyaan. Masih ingat? Saya lupa berapa pastinya. Ini kaitan hanya yang dia dipukul dan kaitannya mengenai untuk saksi ke Pak Kiflan. Kalau yang lainnya saya tidak tanya ya. Ada 18. Yang membuat pertanyaan ini saksi sendiri atau orang lain? Kami pertanyaan itu dibuat dengan tim. Jadi bukan hanya saya, tapi tim dengan DPP Pak Fedi juga masuk. Siapa namanya kalau boleh tahu? Ada di sprinting juga ada. Tim itu satu. Ya, kan yang saya tanya yang ingat aja namanya siapa aja. Kita satu tim waktu itu Pak. DPP Pak Fedi, saya, termasuk Pak Eko itu satu tim. Itu jadi kita koordinasi apa yang akan ditanyakan itu sudah disiapkan. Terus nanti perkembangan dari pertanyaan selanjutnya itu ada. Jam berapa buat pertanyaannya? Sebelum kita melakukan pemeriksaan terhadap apapun pasti kita briefing dulu, kita siapkan. Saya tanya jam berapa? Saya lupa. Lupa. Kalau saya tanya jam 6 sore? Yang jelas sebelum dilakukan pemeriksaan pasti kita lakukan briefing untuk menentukan apa saja pertanyaan yang disampaikan. Oke, ini tidak terkait dengan BAP ini. Pada hari itu ada berapa kali saksi atau berapa sesi saksi mem-BAP Azwa Army? Bagaimana? Pada hari tersebut, pada tanggal tersebut ada berapa kali saksi atau mem-BAP Azwa Army? Berapa kali maksudnya bukan berapa nomor. Tentu paham maksudnya kan untuk urusan ini kan gitu. Jadi ada berapa kali mem-BAP Azwa Army pada waktu itu? Seingat saya itu 2 kali. Seingat saya 2 kali. Ya, kan masih ingat berarti. Iya, seingat saya. Memang pas 2 kali di sini. Memang masih ingat berarti kan? Oke. Tadi kan kami tanya membuat pertanyaan itu sebelum BAP. Sebelumnya. BAP mana yang pertama? BAP mana yang kedua? Kali ingat 2. BAP bagaimana? Kan 2 kali BAP. Ya. Nah, dalam pikiran saya tentu saksi sudah tahu BAP apa maksudnya kan? BAP mana yang pertama, BAP mana yang kedua? Saya ingat saya kalau tidak salah, pertama itu Aswani di BAP sebagai tersangka. Pada saat itu harus sekolah ditangkap. Selanjutnya di BAP sebagai saksi. BAP sebagai saksi ya. Untuk Itu ada beberapa dalam BAP tersangka itu pada saat itu tersangka Aswani menjelaskan ada beberapa orang yang disebutkan pada saat itu. Nah, kita BAP saksi selanjutnya itu untuk beberapa orang yang disebutkan tersebut. Oke. Di sini namanya berita acara pemeriksaan saksi mahkota. Kita sharing dulu. Itu saksi mahkota apa maksudnya? Saksi mahkota adalah saksi untuk tersangka yang lain. Oke. Apakah pada waktu itu Pak Kiflan sudah jadi tersangka? Pada saat itu kan tidak hanya Pak Kiflan, ada tersangka-tersangka lain juga. Enggak, saya tanya khusus Pak Kiflan. Ya, Pak Kiflan belum. Kan saksi ke sini kaitan untuk Pak Kiflan. Ya.
bukan Habib Marati. Ya. Apakah pada waktu tanggal 21 Mei? Belum. Ya, belum ya. Udah, nggak apa-apa. Berarti bukan untuk Pak Kiflan. Ya. Sekarang BAP ini ada di sini. Bukan hanya untuk Pak Kiflan. Tunggu dulu. Iya. Sekarang BAP ini ada untuk Pak Kiflan dibawa. Pal saksi dalam pikirannya sampai tadi mengatakan bahwa BAP ini bukan untuk terdakwa Kiflan Zain. Betul kan? Untuk tersangka yang lain. Iya. Iya. Nama ini Kiflan Zain bukan yang lain. Iya. Bukan untuk Bapak terdakwa buat Kiflan Zain. Bukan tersangka Kiflan Zain ya, BAP ini ya. Untuk yang lain. Iwan entah apa segala macam. Bukan untuk Pak Kiflan Zain ya, BAP ini ya. Karena ini masuk dalam berkas. Nah, sekarang ini dibuat menjadi berkas dalam perkara Pak Kiflan Zain. Tujuan saksi pada waktu itu bukan untuk Pak Kiflan Zain. Saya jelaskan. Bisa saya jelaskan, Pak? Ya saya nunggu nih. Jadi begini. Keterangan saksi pada saat itu menjelaskan semua peran-peran untuk tersangka-tersangka yang lain. Nah, pada saat itu saksi Azwadi juga menjelaskan terkait adanya Pak Kiflan Zain, terkait bagaimana apa saja yang dilakukan pada saat itu dijelaskan semua dalam BAP. Nah, Berarti saksi masih ingat isinya? saya lupa, saya maksudnya untuk detailnya masih lupa karena udah lama. Tapi yang jelas keperuntukannya dalam buku. Di situ dijelaskan semua. Ada di situ juga menjelaskan Pak Iwan, tentang Tajudin, yang lain-lain juga dijelaskan. Kan awal saya tanya, kita urun menyamain persepsi. BAP saksi mahkota itu untuk apa? Untuk seorang tersangka. Apakah Bapak Kiflan Zain pada waktu itu sudah menjadi tersangka? Pada tanggal 21 belum. Belum. Apakah BAP ini dibuat sama dengan yang ada dalam persidangan hari ini? Tolong dilihat di jaksa. Sama nggak? Tolong ikutin di depan yang mulia. Sama tidak? Yang kita bicara ini apakah BAP itu atau bukan? Saya belum lihat. Tolong di jaksa aja BAP ini, jangan kita ikut sana. Sama nggak? Sama kita punya di yang mulia. Karena saksi katakan bahwa yang dibuat bukan untuk tersangka Kiflan Zain. Sementara sekarang ini untuk terdakwa. Sama nggak dengan kita punya? Jadi harusnya dia mesti tanggalnya nggak boleh 1 Mei. Setelah Bapak jadi tersangka tanggal 26. Nah, Bapak di tanggal 29, Bapak jadi tersangka 26. Yang nggak di SPDP itu. Gitu ya, kan cara gitu. Ya, jadi saksi verbal sudah melihat. Apakah itu BAP yang dimaksudkan? Ya itu tadi saya itu. Iyalah. Jadi supaya kita tidak bicara kacang tapi nanti tahu-tahunya jadi yang lain. Jadi BAP itulah yang dimaksudkan pada waktu dibuat Pak Kiflan Zain belum menjadi tersangka. Tanggal 21 Mei 2000. Iya, itu BAP-nya ya. Jadi tadi maka kami tanya apa makna daripada saksi mahkota. Saksi mahkota katanya adalah untuk saksi kepada seorang tersangka yang lain.
Pada waktu itu siapa yang sudah menjadi tersangka? Pada saat itu yang sudah menjadi tersangka Iwan, Tajudin. Supaya nggak lupa yang sudah jadi tersangka pada waktu itu hanya Irfan, Azwarmi dan Iwan. Tajudin belum. Nanti Tajudin kelompoknya dengan Vivi dengan Anil. Pak Kiflan kelompoknya nanti dengan si Habil. Jadi BAP ini bukan untuk Pak Kiflan Z ya. Itu untuk tersangka yang lain. Jawab aja gini. Jawab aja iya atau tidak. Apakah BAP yang dibuat yang dilihat tadi untuk tersangka atau pada waktu ya tersangka Kiflan Z iya atau tidak? Jadi karena pada saat itu Kiflan Z belum tertangkap, itu BAP itu menjelaskan semua, bukan hanya Kiflan Z pada saat itu. Ternyata tadi Tajudin juga barengannya dengan si Vivi. Itu juga disitu dijelaskan Vivi bagaimana. Oh wah ini kayaknya. Jadi ada beberapa yang dijelaskan. Memang itu untuk pelaku yang lain pada saat itu juga pelaku yang lain. Apakah penyidik boleh membuat orang jadi tersangka padahal orang itu belum jadi tersangka? Maksudnya? Ya kan Pak Kiflan jadi tersangka. Vivi belum jadi tersangka, tapi ini BAP untuk Pak Kiflan yang belum jadi tersangka. Karena ini perlu bagi kami bahwa BAP ini sebetulnya prematur. Bukan, pada saat itu pemeriksaan dilakukan sebagai saksi kami karena memang pada saat sebagai tersangka dia menjelaskan ada orang-orang lain di belakang dia selain. Saya tidak mau mengajarin penyidik. Kalau dia menyerahkan ada orang lain itu mungkin di BAP dia sendiri, bukan sebagai saksi. Saksi menerangkan orang lain. Karena dia saksi mahkota, tentu dia menerangkan orang lain yang sudah jadi tersangka, bukan yang akan jadi tersangka. Itu sekolah saya waktu dulu, sekolah hukum, nggak tahu sekolah hukum sekarang berbeda. Saya tidak paham. Sekarang saya minta ketegasan dari saksi, karena nanti ke Army. Ini kan saksi yang membuat. Dia aja tidak mengakui tanggal 21 ada. Sekarang dibikin mahkota, tentu dia di bawah tekanan, maka mau tanda tangan. Ya, Army, kau tanda tangannya karena di bawah tekanan. Walaupun Pak Kiflan pada waktu belum jadi tersangka. Betul. Ya, Nah itu maksudnya saksi. Jadi begini, kalau BAP di bawah tekanan, saksi Army itu di BAP beberapa kali, di unit yang berbeda juga. Dan kita lihat keterangannya itu selaras. Saksi. Jadi Tunggu dulu, jangan dilebar-lebarin. Karena dia pada tanggal 21 hanya 2 kali BAP. bukan. Tidak berkali-kali. Tadi Bapak kan bilang, kalau dia di bawah tekanan, kita lihat di BAP selanjutnya juga selaras isinya. Tunggu dulu, jangan lari-lari. Jadi kalau Pada tanggal 21, dengar ya. dari keterangan yang selanjutnya. Gitu. Jadi ini keterangannya selaras dari awal sampai akhir pun keterangan kami seperti itu. Jadi dan bukan hanya saya yang memeriksa, yang lain-lain juga memeriksa. Tunjukkan siapa lagi yang periksa di sini. Silakan Bapak yang bawa. Oh, bukan tunjukkan, saya nggak ada masalahnya. Siapa? Saya catat siapa? Siapa? Siapa yang periksa dia lagi? Saya tahu karena di unitnya lain. Kita ini bicara tanggal 21 Mei, Bapak saksi. Oke. Bukan tanggal yang lain. Ya. Apakah jawaban saksi itu menunjukkan untuk yang tanggal 21 atau tanggal yang lain? Bukan. Bapak kan tadi bilang kalau dalam tekanan. Lah iya, dia bilang dalam tekanan. Dia bilang tidak ada tekanan dalam Itu hak dia, itu hak saksi. Iya. Yang kita bicara tanggal 21. Saksi lari kemana-mana berkali-kali BAP. Tanggal 21 berapa kali? Mana saya catat sekarang. Saya 2 kali BAP. Setelah itu siapa lagi yang tanggal 21 BAP dia? Oh tidak ada. Sepengetahuan saya tidak ada. Jadi kenapa katakan tadi berkali-kali di unit lain? Jadi kita berdebat jadi. Enggak, artinya keterangan dia itu di beberapa BAP dia juga sama, selaras. Artinya tidak ada keterangan. Kita tidak dalam rangka menilai isi BAP dia. Dalam rangka menanyakan tanggal 21 itu ada 2 BAP. Saksi mengatakan berkali-kali di unit lain. Maka saya tanya, siapa lagi yang BAP pada tanggal 21? Malah saya jadi tahu sekarang bocor nih di unit mana? Di 21 nggak ada yang lain. Tidak ada, ya kan? Nah, jadi
kita bicara hanya BAP ini. Saksi sampai sekarang tidak mengakui, tidak mengatakan bahwa saksi mahkota ini adalah untuk tersangka. Kan saksi, kalau BAP saksi mahkota, kalau ada tersangka baru bisa dia jadi saksi mahkota untuk tersangka lain kan? Apakah Pak Kiflan sudah jadi tersangka pada waktu itu? Jadi begini Pak, itu BAP yang saya buat itu pemberkasannya itu berbeda Pak. Yang melakukan pemberkasan di BAP itu bukan saya. BAP itu yang buat itu memang unit 1. Tapi untuk pemberkasan tersaksi Kiflan Zen itu ada unit 2. Gitu. Kemana arahnya ini? Tolong jelasin saya. Maksudnya? Kemana arah saksi mengarahkan saya ini, mau arah kemana? Iya, jadi kan itu pemberkasan perkara. Bapak boleh tanyakan kepada Pak Kiflan Zen. Itu yang melakukan pemberkasan perkara itu ada unit 2. Kami melakukan pemberkasan perkara terhadap saksi, terhadap tersangka Zuhadi dan yang lain itu unit 1. Begitu. Nah, jadi ini berkas bukan berkas Army ini. Itu sudah nanti ditanya penyidiknya. Lah, yang melakukan BAP siapa? Ya ini penyidiknya kan? Iya. Saya tidak bicara dalam rangka kaitan pemberkasan. Saya akan menjelaskan isi proses BAP pada saat itu. Iya. Iya. Ini untuk tersangka siapa pada waktu dibuat? Jadi boleh balik kita bicaranya ini. Pada saat itu yang sudah menjadi tersangka setelah ditangkap ya, saya ingat saya ya, Iwan, Irfan, Army. Oke. Apakah ini juga untuk Pak Kiflan Zen? Pada saat itu Pak Kiflan Zen belum tertangkap. Bukan kan? Itu aja. Bukan. 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 Oke, itu aja ya. Bukan ya. Oke. Sementara ini sekarang dalam berkas. Saya tidak memeriksa saksi kenapa ini ada dalam berkas. Ya. Karena ini dibuat adalah BAP pertama, BAP kedua, dan BAP ketiga. Maka kami pastikan bahwa BAP yang pertama ini bukan BAP untuk tersangka Kiflan Zen. Saya tanya Army, pada waktu itu Pak Kiflan Zen sudah jadi tersangka? Belum. Kenapa ditangkapkan ini? Dia kan kembali lagi saya katakan, di bawah tekanan. Bawah tekanan ya. Oke. Selanjutnya, tadi saksi mengatakan ada tim yang menyiapkan pertanyaan. Betul? Ini saya baca nomor 2. Izin yang mulia. Pertanyaannya, saudara sekarang ini diperiksa penyidik di Treskrim dalam berita acara pemeriksaan sebagai saksi mahkota dalam perkara dugaan tindak kepemilikan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991 sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan pasal 372 KUHP, pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP sebagaimana laporan polisi nomor sekian. Ini saksi yang membuat. Itu salah ketik itu. Saya tanya, ini saksi yang membuat atau yang membuat si Army? Saya itu. Ayo udah itu aja, berarti iya kan? Saya tidak tanya ini salah atau benar. Iya. Iya kan? Oke. Setelah itu dia katakan, saya bersedia. Apakah pada waktu ditanyakan sama Army kau melakukan penggelapan dan penipuan? Kan saya bilang dari itu salah ketik Pak. Saya tanya, apakah pada waktu itu ditanya kepada Army, apakah Anda melakukan penipuan dan penggelapan? Yang saya tanyakan adalah terkait pasal dalam sesuai dengan sangkaan pada saat itu yang di. Cuma karena memang waktu itu posisi sudah malam, mungkin salah ketik gitu. Berarti kan saksi tidak baca. Saksi Army juga menandatangani artinya. Bukan, kan saksi verbal tidak baca ini kan? Saya baca. Kalau baca kan salah, langsung tahu. 378 372. Iya, kita salah ketik. Iya, salah ketik ya. Apakah saksi membaca ini? Baca, saya baca. Pada waktu membaca ingat, ini salah ketik. Apa baru sekarang? Karena saya Saya bacakan. baru tahu sekarang bahwa ternyata itu. Pada waktu itu dibaca bukan ini. Pada saat itu ya dibaca, cuma pada saat itu karena mungkin sudah lelah, sudah malam, jadi kita nggak sadar. Oh, nggak sadar, nggak ngeh. Oke.
Sekarang saya tanya saksi Aswarmi, apakah semua jawabanmu ini juga tidak ngeh dan tidak sadar? Iya, jadi tidak ngeh dan tidak sadar. Bagaimana bisa jadi panjang ini? Isi-isinya ini? Apakah ini pasta kopi dari tempat lain? Apakah sepandai ini kau bisa bicara segini panjang? Ya, saya kurang tahu. Ya ingat enggak? Karena tidak ada BAP-nya. Begitu? Oke. Jadi ada beberapa hal yang sudah bisa kami ungkapkan dalam persidangan mengenai keberadaan BAP ini, ya. Hanya saja mengenai pemukulan karena tidak ada videonya, tapi nanti kami coba minta dengan Kapolda CCTV-nya. Sekarang pertanyaan kami kepada saksi, apakah pernah melihat Army dipukul oleh siapa tadi namanya? Effendi. Dipukul pakai sapu oleh Eko. Gagang sapu. Ya, gagang sapu. Kapan itu? Yang malam itu yang dalam ruangan di Pada tanggal 21 itu. Nah, iya. Tidak melihat, jadi tidak tahu ya. Karena kalau saksi ditanyakan dia bilang dia tidak ada. Mana tahu memang saksi ini tidak ada tapi melihat, itu juga tidak tahu ya. Oke. Apakah saksi Azwa Army pada tanggal 21 Mei yang menangkap itu termasuk saksi verbal? Kenapa tanda tangan di berita acara penangkapan? Karena pada saat itu memang buat berita acara kan kita di ruang. Jadi yang membuat berita acara lain yang nangkap lain, gitu maksudnya? Enggak, disaksikan juga dengan penangkapnya. Kan ada penangkapnya di situ. Kan kita yang menyaksikan. Di sini karena saya yang pegang perkaranya, jadi saya punya berkasnya. Oke. Di sini tanda tangan hanya Effendi dan saksi, tidak ada nama yang lain. Apa mau lihat dulu bahwa ini betul-betul tanda tangan saksi atau orang lain? Bagaimana kebenarannya, formilnya ini? Karena ada yang mengatakan seorang staf ahli Kapolri kepada saya, yang tanda tangan itu harusnya berita acara yang menangkap, bukan yang tidak menangkap. Makanya saya berpikir, oh ya udah berarti Pak Fadilal yang menangkap dengan Pak siapa namanya tadi? Pak Effendi. Ternyata bukan yang menangkap. Tapi menandatangani berita acara. Kita yang buat. Saya yang Tanda tangan, bukan buat. Oh, buat itu maksud tanda tangan ya. Oke. Mana lebih dahulu membuat BAP pengakuan ini daripada membuat berita acara penangkapan? Lupa ya. Selanjutnya karena saksi yang melakukan BAP tersangka juga, apakah dia didampingin pengacara? pada saat itu tidak. Tidak ya. Tidak ada pengacaranya ya. Sampai P21 sama saksi juga ya. Tidak ada pengacara juga. Apakah saksi pernah tahu bahwa saksi ini, saksi Azwa Army menerima uang berapa? 5 juta gitu ya, dari penyidik unit 1? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ini saya keberatan yang lain, ini sudah di luar dari proses pemeriksaan kami. Sekarang saya tanya Azwa Army, apakah saksi menerima uang dari penyidik unit 1? Ada. Apakah saksi verbal pernah menyerahkan juga? Menyaksikan sebelah kanannya Eko. Bukan. Apakah saksi verbal ini ada pernah menyerahkan kepada saksi juga? Oh, yang menyerahkan Eko. Oh, Eko. Bukan saksi ini. Jadi saksi ini tidak tahu. Melihat. Tahu. Ada di lokasi. Ada di tempat. Lihat apa nggak tahu lah ada ya. Itu bulan berapa itu? Jadi bulan Mei, bulan
April terus. Oke, mulai bulan Mei ya. Kalau April nggak mungkin lah. Mei, Juni, Juli, Agustus. Kalau April mundur lagi. Oh, sorry. Pokoknya ya Juni. Oke. Jadi kan saksi Azwar Army ini di BAP lagi di unit 2 tanggal 13 bulan 6. Setelah itu di BAP lagi tanggal 10 bulan 7. Berarti BAP yang di unit 2 ini sudah terima uang Sudah. dari unit 1 yang namanya tadi tersebut. Betul. Benar ya? Apakah menerima uang tersebut itu berakibat memberikan jawaban atau keterangan asal-asalan? Artinya di bawah tekanan. Ya kembali lagi, saya tidak tahu MD-nya uang itu dikasih untuk apa. Yang jelas, ya sebelum dikasih uang tekanan, ya bertubi-tubi. Bertubi-tubi ya. Ya. Selain saksi ini, adakah pimpinannya ataupun siapa polisi pangkat di atasnya yang menekan saksi juga? Ada? Siapa? Ya, kalau namanya saya nggak tahu. Tapi begitu ada, kan dibawa nih dari ruangan 1 ke ruangan, kalau ruang itu istimewa. Ya, Kasudin, ruang Kasudin. Kasubdin siapa namanya? Jerry Syagian. Jerry Syagian. Namanya saya lupa. Yang jelas di ruangan itu. Bagaimana cara intimidasinya atau menekannya? Pertama saya ditangkap, di bawah itu mata saya ketutup, tidak mata ketutup karena dibongkol. Pokoknya saya macam teroris lah jalannya. Padahal kita kooperatif kan. Sampai di Polda ada satu ruangan saya nggak tahu, saya disuruh duduk, ya macam binatang kalau saya bilang di situ. Tolong berikan jawaban yang Anda tahu dan yang Anda lihat, agar tidak ada lagi gerakan atau tindakan tambahan di luar dari itu. Nah, berarti kalau saya menanggapi, berarti kalau saya berbohong, berarti saya disiksa. Itu aja. Itu ya. Ada gerakan tambahan. Itu saksi sudah bertemu dengan saksi verbal atau belum? Belum. Sebelum ketemu saksi verbal. Ya. Apakah pada saat ketemu saksi verbal itu menjadi tekanan? Awalnya dari situ. Jadi ketakutan. Ya, karena kan unsur militer ini kan bahasanya satu komando dari atas. Oke. Unsur TNI, Polri kan kata-kata komandonya atasannya, ya bawahannya pasti itu. Ya. Tadi saksi mengatakan diinterogasi. Apakah saksi verbal termasuk menginterogasi juga? Iya, ada. Mana lebih duluan? Lebih duluan melakukan interogasi saksi verbal ini atau saksi verbal sebelumnya? Sebelumnya ya itu dari saya tahunya setelah beberapa hari kemudian masuk di. Ya, jadi sekali lagi pada tanggal 21 tidak pernah ada BAP ya. Tidak ada PNBP. Terjadi pemukulan. Ya, Terjadi tidak ada pemukulan. setelah itu diberikan uang sehingga BAP tanggal 16 tanggal 7 bulan Juli masih dalam posisi menerima uang. Betul. Oke. Dan menandatanganin yang BAP tanggal 21 Mei ini, yang 21 Mei yang dikatakan saksi tanggal 21 padahal saksi katakan tanggal 21 tidak BAP. Ya. Apakah sudah ada tanda tangan dari saksi verbal pada waktu menandatangani? Kalau prosesnya kan saya duluan. Duluan ya. Saya duluan. Tidak ada. Dan siapa yang mengantar kertas ini kepada saksi Azwar Army? Ini si polisi. Di mana diantarkannya kalau ingat? Bukan diantar, ya di ruang satu ini, di ruang satu. Bukan pada tanggal 21. Enggak, lewat dari itu. Itu sudah malam atau setelah maghrib, sebelum maghrib, makan siang? Yang jelas kita kan sering di BAP itu pernah sampai pagi ya. Pernah sampai pagi. Ya seringnya malam. Ini yang malam tanda tangan, bukan 21. Bukan. Di tanda tangan ini setelah apa namanya itu di dalam sel, masuk dalam sel atau sebelum? Setelah masuk sel. Setelah masuk sel. Ya. Masuk sel hari keberapa setelah ditangkap? Jadi pagi itu langsung paginya malam ditangkap, kita dibawa turun ke bawah unit catatan keras kalau salah. Di situ kita dimasuk dalam apa namanya? Kalau bahasanya sel isolasi ya. Sel isolasi kita bertiga. Ya di situ ada psikologi. Ada psikologi. Nah dari situ kita dipindahkan ke
sel yang rame-rame, ada 30 orang. Oke. Berikutnya itu berjam atau hari bedanya? Ya hari itu juga. Oh hari juga, berarti tanggal 22. Pokoknya tanggal 22 paginya itu saya sudah di dalam ruangan. Oke. Ini sudah ditandatanganin pada waktu dipindah-pindahkan? Belum. Belum ya? Belum. Singkatnya di sel yang mana tanda tangan ini? Baru tanda tangan. Kalau tanda tangan di ruang penyidik. Iyalah, udah pindah, udah masuk sel ya. Sudah masuk sel. Oke. Masih ketemu dengan Tommy waktu tanda tangan? Tidak ada. Tommy sudah lepas. Sudah lepas. Pada saat pertama kali masuk sel ada Tommy. Ada Tommy, ada kawannya si Irfan. Ada si yang punya Hotel Solo, ada ceweknya si Iwan, dan ada supirnya Iwan. Nah itu satu orang. Kalau ceweknya sangat perhatian. Iya kan, Fadila namanya kan dengan supirnya, ya. Kalau namanya sih tidak ada perempuan. Perempuan, iyalah ceweknya. Ditangkap. Iya, yang ditangkap kan waktu di situ Ya. kita sudah periksa. Nah, jadi itu ada pada tanggal 22. Betul. Dan ini belum tanda tangan. Belum. Karena nanti di sini BAP tersangka tersendiri akan BAP lagi tanggal 23. Iya. Apakah pada saat itu ditandatangani berbarengan? Saya nggak ingat tanggalnya. Memang tidak terkait sama Pak Kiflan, tapi kami perlu pastikan dalam persidangan ini bahwa BAP tanggal 21 ini tidak pernah ada, tapi ditandatangani dan dibuat setelah lewat hari, kan begitu? Lewat hari ya. Oke. Selanjutnya, dengan sudah kita periksa di sini saksi verbal dan segala macam, apakah isi BAP ini memang sebagaimana isi sebenarnya atau memang tetap di bawah tekanan membuatnya? Ya pertama di bawah tekanan, lalu sudah saya menolak, saya sudah Nolak ya. menolak ya. Saya cukup, kalian mau nanya? Cukup ya? Ya, Mau ya tanya. Saudara saksi Mahmud Fauzi Hidayat, tadi saudara kan sudah disumpah. Ini pertanggungjawaban saudara suatu kepada Tuhan ya. Saya mendengar dari para peternak tadi selalu tidak ya. Sementara saksi saudara mengakui terjadi penyiksaan. Pertanyaan saya adalah, saudara saksi sudah berapa tahun sebagai penyidik di unit 1? Saya di satu sejak 2010. 2010 berarti praktis sudah 10 tahun, berarti Anda sebagai saksi berpengalaman ya. Pertanyaan saya, apakah dalam pemeriksaan saksi atau tersangka Bukan dia. tidak dilakukan rekaman atau video? Jadi kami melakukan pemeriksaan itu sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada yang mengatur bahwa pemeriksaan saksi itu harus direkam. Jadi kita tidak melakukan rekaman. Pertanyaan saya adalah, apakah dalam perkara yang lain selain Army sebagai saksi dan yang lainnya, ada tidak pemeriksaan saksi yang lainnya dilakukan perekaman walaupun tadi saudara mengatakan tidak diharuskan? Saya dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi saya tidak pernah melakukan rekaman. Tidak pernah. Apakah memang unit 1 khusus tidak pernah melakukan perekaman di dalam setiap pemeriksaan saksi atau tersangka? Yang saya mau ini terus ditanyakan dari itu sudah ditanyakan tadi, sudah ditanyakan. Oh sudah. Oh ya. Oke, kalau ini ya. Saudara Aruni tadi mulai dalam persidangan ini saudara mengaku di dalam pemeriksaan dilakukan tekanan penekanan. Pertanyaannya adalah, bentuknya seperti apa sih penekanan dan penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik saudara Effendi maupun saudara Mahmud? Bisa saudara jelaskan secara rinci dan detail? Ini memperjelas saja yang mulia, karena begini yang mulia, saya lihat saksi ini mulai dari saksi Effendi tadi
salah saksi yang sekarang ini selalu mengatakan tidak. Izin yang berbeda-beda. Tapi sewaktu kita itu yang mulia. Kita Pak, dia tetap bersikukuh tidak. Ini aja nanti kita yang menilai. Gitu. Oke. Oke, terima kasih yang mulia. Lanjut yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya. Saudara saksi perbalisan. Di sini tim satu itu ada 4. Kenapa yang masuk cuma 2? Jadi yang satu itu adalah kalau tim penyidik di sini ya, kalau tim penyidik itu banyak yang mulia. Yang periksa itu kebetulan tim kami itu ada di bawah Pak Effendi, itu ada saya, ada Pak Eko, sama namanya Fatih. Iya, namun di BAP tanggal 21 itu kan cuma 2, Effendi dengan Mahmud Fauzi. Iya, karena Pak Effendi semua. Pertanyaan apa? 4 yang masuk di sini. Pertanyaannya apa pertanyaan? Yang jadi pertanyaannya di poin 2 kan ada namanya saksi mahkota. Saksi mahkota itu apakah dalam menetapkan seorang jadi tersangka, apakah memang ditentukan waktunya? Minta jawaban dari saksi verbal. Maksudnya ditentukan dulu Pak? Artinya saudara saksi kan katakan tadi bahwa saudara saksi Army adalah sebagai saksi mahkota untuk semua. Untuk semuanya itu siapa? Sementara tiga orang itu seperti Admil Itu tadi sudah saya jawab. Yang izin yang mulia sepertinya tadi sudah ditanyakan dan ini juga bukan lembaga untuk yang mulia, ini bukan lembaga pra-peradilan, ini lembaga bukan pra-peradilan sekali lagi. Dan sudah yang ditanyakan. mulia, perhatian yang mulia, ini pertanyaan kami yang mulia. Ini bukan lembaga pra-peradilan. Baru majelis ya, sudah stop ini. Saya katakan jangan mengulangi pertanyaan Pak, itu sudah jelas sekali. Tersangka yang lainnya itu menyatakan jadi sudah tercover di situ semua. Jangan ulang lagi, kalau sudah cukup itu aja. Sudah ditanyakan tadi, sudah dijawab tadi. Tersangka yang lainnya dijelaskan kalau akibat belum jadi tersangka itu kan dari begitu terangnya, ya kan? Saya luruskan yang mulia, tersangka yang lainnya itu belum ditangkap sebelumnya yang mulia. Cuma ini saja Pak, cuma itu lah. Tadi Pak sudah tanya tadi. Kalau sudah cukup, tanyakan yang lainnya, jangan lagi. Ya, yang mulia. Sekarang saya yang tanya aja yang mulia. Lebih teduh kayaknya. Siap yang mulia. Iya, yang mulia. Siap yang mulia. Jadi saksi verbal tadi memang mengatakan bahwa BAP saksi mahkota ini Pak Kiflan menjadi tersangka. Apakah saksi pernah memperlihatkan senjata Glock dan pelurunya kepada Azwarni? Karena pertanyaannya kan itu, saya tidak perlu baca kan. Pernah menunjukkan, memperlihatkan. Ada di sini Pak. Saya tanya dulu baru nanti saya tes yang mulia. Saya pernah kayaknya, cuma dalam BAP yang mana saya lupa. Tapi Ya. pasti pernah, karena itu barang bukti. Kalau kaitan BAP yang tanggal 21 Mei ada atau tidak menunjukkan atau memperlihatkan? Saya lupa. Kalau dipertanyakan di BAP ada, berarti saya tunjukkan. Di sini tidak ada katanya menunjukkan. Ayo, Hanya tidak. apakah Saya saja? Tidak ya. Jadi tanggal 21 itu tidak ditunjukkan ya. Oke. Kalau saya suruh lihat juga nggak tahu senjata yang mana ya. Tahu. Yang mana senjata?
tahu yang dulu mana sama sekarang sama apa nggak tahu saya. Ini Dicekal aja, dicekal, dipegang aja. Itu ya. Kalau pelurunya? saya lupa pelurunya karena banyak Peluru siapa banyak? enggak, maksudnya ada peluru-peluru yang lain juga kan? Oh. Ya, kan? Ada beberapa waktu itu ada beberapa peluru. Syari kan tanggal 1 juga ada pegang. Mana Bu? Iya. Ada kan? Ternyata katanya tidak kan yang mulia. Kan tadi saya kembalikan kalau di BAP ada berarti 1 juta. Kalau nggak ada berarti nggak 1 juta kan begitu. Ya saya nggak dalam rangka mau menanyakan berdasarkan BAP, langsung aja biar cepat kalau nggak nanti jaksanya bilang protes lagi kan. Oke, terakhir yang mulia, apakah saksi Ajwa Army memberikan jawaban itu jawaban yang diambil dari rekan penyidik yang lain? Ada penyidik yang lain? Karena saksi mengatakan jawaban dia nanti sama dengan yang lain kan, mirip-mirip dengan di tempat-tempat yang lain. Maka saya tanyakan. Oh enggak, saya langsung menanyakan kepada saksi Azwar. Karena di sini saksi tadi mengatakan tidak tahu Tommy, tidak pernah mengerti Tommy, tidak pernah mendengar Tommy. Paling nomor 10 ada Tommy. Jangan bilang sekarang lupa. Hanya kejujuran saja. Iya, karena memang untuk detail BAP saya pasti lupa. Karena itu kejadian sudah setahun yang lalu lebih. Oh, jadi gitu kuncinya ya. Jadi lupa. Lupa. Jadi tidak pernah lihat Tommy, tidak kenal Tommy. Enggak pernah. Di BAP ada. Di BAP ada. Tanda tangannya. Cukup yang mulia. Nggak bisa saya paksa juga kan? Bapak mana? Bisa kan? Betul. Jawaban ini diberikan untuk diarahkan atau berbeda bebas. Dia menjawabnya. Iya, dia menjawab dengan bebas. Kita memberikan pertanyaan. Ada tekanan, pemaksaan. Tidak ada yang mulia. Kita sama jadi nanti kita yang nilai. Iya siap yang siap paham ya. Yang Udah. terima kasih yang mulia, dari sini saya puas yang mulia bahwa masalah Tommy, karena ini Azwarmi ini membela saya bahwa masalah senjata itu tidak ada. Kemudian di BAP ini memang saya baca pemeriksaan ditandatangani oleh saudara saksi verbal, ditandatangani bahwa di sini ada menyebut nama Tommy, yaitu dia menolak, mengatakan maka dia dipukul. Jadi dengan demikian masalah Tommy yang katanya tidak oleh saksi verbal, tapi tak di dalam BAP tanda tangan ada dari saksi verbal. Jadi sini tanda tangan, kalau menyatakan dia tidak kenal Tommy, itu satu tanda tanya. Kenapa dia tanda tangan? Berarti dia ngerti. Terima kasih. Ya. Satu lagi yang mulia sebelum selesai. Apakah saksi tahu siapa yang menangkap Tommy? Saya nggak tahu. Apakah saksi tahu berapa lama Tommy ditahan? Saya nggak tahu. Terima kasih yang mulia. Dah cukup yang cukup. Siap. Izin menjadi saya ada satu tadi kepada si Asri. Tadi menyampaikan bahwasanya tanggal 21 ada pemeriksaan terhadap Aswarmi. Saya tanyakan kepada Aswarmi, tadi juga jelaskan kalau kemudian ditandatangani itu bukan tanggal 21, kan begitu ya? Tadi Aswarmi sampaikan seperti itu kan, di atas tanggal 21. Kira-kira tanggal berapa? Lupa namanya. Apakah setelah Pak Kiplan ditahan atau 2 hari setelah tanggal 21? Pokoknya Di atas tanggal 21. setelah ditangkap baru tanda tangan. Oke. Pada saat saudara kan menyampaikan tadi menjelaskan berapi-api kalau saudara itu pernah membela negara dan bangsa untuk di Timor, ya. Keberatan gue.
Ya, bahasa jadi tentara karena bahasanya yang tentara tadi ada satu orang anggota Jatambras yang mungkin sebelum dia lahir dia sudah tentara, artinya dia mau mengancam saya mau dibunuh. Nah makanya saya katakan biasanya pernah bapak bertugas di Timur Timur tahun 1998. Nah itu yang mulia. Jadi makanya ya, makanya pertanyaan saya secara pendidikan, pengalaman saudara seorang pejuang, ya artinya saudara juga ketika menandatangani suatu BAP yang katanya saudara di atas tanggal 21, yang jadi pertanyaan saya, kenapa saudara mengetahui itu tanggalnya 21 tapi saudara tetap mau menandatangani di tanggal di atas 21? Ya kembali lagi yang boleh saya katakan ditangkap pada saat saya tanggal 21 saya masih ingat. Ya kan pada saat itu saya sedang menginterview calon anggota security di Bandara Soekarno-Hatta. Cukup kita ya. Tapi artinya saudara menyadari bahwasanya tanda tangan yang saudara lakukan itu tidak sesuai dengan tanggal pemeriksaan, tapi saudara tetap menandatangani itu. Ya kembali lagi gini yang mulia. Tadi yang mulia menyatakan ini karena saudara bukan. Memang tangan saya, tapi di bawah tangan nggak sama yang biasa. Ya kan sama aja ya. Selanjutnya, saudara Azwani, boleh apakah ada bukti, ya mungkin saudara punya bukti atau mungkin saksi yang bisa mendukung kalau saudara itu ada pemukulan atau penekanan? Susah yang mulia. Enggak, saya ada atau tidak ada. Ini mulia. Saya posisi di kandang macan yang mulia. Macan tuh banyak di situ yang mulia. Bagaimana saksi? Ya saksinya, polisi ini saksinya. Hanya sama mereka. Oke, cukup, terima kasih. Sebentar, satu lagi yang mulia untuk saudara saksi Prodalis. Saudara ketika memeriksa saksi Jatwarmi sampai jam berapa pada malam pada tanggal 21 Mei itu? Oh, saya lupa Pak, sampai jam berapa Pak? Coba ingat-ingat saudara. Mulainya jam 11. Kan dimulai WAP jam 11. jam 11 sampai jam berapa? Lupa saya jam. Lupa. Orang dikasih makan kok. Saya bertanya kepada saudara John, ketika saudara diminta keterangan, apakah saudara pada saat itu sudah keadaan ngantuk, lelah, atau bagaimana saksi? Yang jelas waktunya sampai pagi. Kalau ngantuk sangat mengantuk. Dia diterogasi. Sangat mengantuk. Di BAP. Saudara Koji tertidur di kursi, kita sebentar salah. Nah itu kita kok kursi begini. Oh itu ketika saudara interogasi ya? Betul. Itu ada nggak sampai misalnya kira-kira sampai jam 3 pagi? Sampai subuh. Oh, terima kasih ya. Karena saya keluar dari ruangan itu sudah matahari sudah kelihatan. Yang mulia. Jelas itu kan intimidasi. Satu versi perbarisan untuk rekonstruksi. Iya ini. Yang mulia, udah lelah juga yang mulia. Ya, nanti kopinya kumat lagi nanti nih yang mulia. Yang penting kami sebagai penuntut umum menyajikan sesuai apa yang kita bisa perlukan. Kalau ternyata yang bersangkutan seperti itu ya silakan aja. Kan di sini kita juga memahami kondisi terdakwa. Ya nanti kalau ada apa-apa kita yang disalahkan juga terdakwa dan ini sudah dipaksakan ya. Mungkin di depan yang mana saya yang untuk saksi satunya siapa saksi siapa? Tadi beritahu Yang mana? saksi yang nantinya. Oh yang sini tadi yang perbarisan tadi. Iya. Oke, mohon izin hakim, rencana kami minggu depan kami akan panggil, kita upayakan untuk dari kita. Terus kemudian saksi perbarisan yang rekonstruksi mungkin sekalian kami hadirkan juga saksi ahli. Itu waktunya ya. Untuk minggu depan.
Jadi kondisinya terdakwa ini sedang berpacu, Iya. pemeriksaan dulu, pemeriksaan sama satu terdakwa. Kita upayakan kita untuk bisa hadir di sini. Itu yang pertama. Baru saya kasih perbalisan. saksi senjata. Satu orang. Irfan. Saksi. Lalu siapa? Yang perempuan satu lagi. Silakan Pak. Iya, mau itu hakim karena kan kemarin penasihat hukum minta supaya kita dihadirkan. Kami sudah ke sana, yang bersangkutan sudah pindah alamat. Maka kemudian kami sudah upaya semaksimal mungkin. Itu yang untuk agenda ke depan hanya itu yang bisa kami sampaikan itu aja Hakim, yaitu satu menyangkut perbalisan rekonstruksi, yaitu saudara Deli. Yang kedua yaitu legita. Itu aja. Kami berbarengan nanti kalau ada waktunya kami akan bawakan ahli. Mungkin seperti itu saja. Ali jangan dulu. Yang penting itu yang bisa. Kan nyampe. Kalian jangan dulu dapat nggak bisa kasihan. Ya, karena tadi kan udah panjang saat ini. Ya, jangan dulu. Mohon izin lagi karena kita juga dulu si perbalisan sama tidak dua. Tapi kalau tadi kan nggak bisa pemeriksaan 3 orang. Ahli kita terus kemudian saksi perbalisan ada 2. Jadi maksud saya kemungkinan untuk 3 orang itu masih bisa sampai 14 orang. Ya bisa. Iya. Jangan dulu Pak. Ya. Yang itu ada perbalisan sama kita itu. Ya. Oke. Ya, izin berapa orang? Saksi perbalisan. Siap. Sama kita. Siap. Ahli. Ada lagi cuma 2. 2 aja. Karena Latifah sudah kita usaha semaksimal mungkin, kami tidak bisa. Sudah tidak ada di alamatnya. Kalau mau majelis hakim kesepakatan Jumat depan hanya 2 orang saksi, yaitu perbalisan rekonstruksi saudara Dedi dan satu lagi legita itu akan kami usahakan. Gitu. Dan itu sudah selesai, tidak ada lagi saksi yang kita bisa hadirkan. Nanti kalau ahli, ini kondisinya Pak kuat apa tidak di situ? Kita majelis hakim, kita ikuti majelis hakim. Minggu depan hanya sisa 2, legita dan perbalisan rekonstruksi. Itu yang akan kita lakukan karena tidak ada saksi yang lain bisa kita hadirkan. Terima kasih. Yang mulia, oh ya, Army sudah. Yang mulia mau menanyakan, ini apakah saksi yang terakhir atau masih ada lagi? Kalau kami nggak perlu, tapi penasihat hukum silakan. Apakah diperlukan? Kalau kami nggak perlu untuk perbalisan untuk rekonstruksi. Jadi begini yang mulia, ya kan sama-sama perlulah bila sama jaksa, jangan jaksa nggak perlu saya perlu, sama-sama perlu masih tetap karena kaitannya dengan rekonstruksi. Tapi tadi katanya kan dipukul oleh 3 orang yang mulia, yang satu tukang pukul lagi belum dipanggil, yang pukul pakai sapu, Eko. 2 orang lagi 2 orang. Kan 3 orang yang mukul, Eko juga penyidik memang tidak mem-BAP tapi termasuk daftar penyidik. Eko yang tadi dikatakan oleh AKP tadi ada Eko, ada ini apa saja, timnya membuat pertanyaan juga tadi itu timnya. Jadi kami memohon yang mulia. Jadi Eko juga dihadirkan. Apakah betul Eko memukul apa tidak? Karena kan bisa aja kami dibohongi oleh saksi yang mulia. Tapi kan nanti dari Eko bisa meyakinkan kami yang mulia. Itu satu. Kedua, di berkas ini ada nama saksi ke-16 itu adalah Habil Marati. ABAB-nya memang hilang, tidak ada, tapi ada di daftar di depan maupun di belakang. Dan kami minta juga itu dihadirkan. Kenapa? Di dalam dakwaan juga ada nama Habil Marati bersama-sama ditangkap tanggal 21 Mei. 21 ya? Itu 9. Di dakwaan. 29 Mei. Di dakwaan 21. Nyatanya tanggal 29. Jadi kami juga minta dihadirkan. Dan jelas tadi dikatakan oleh penyidik unit 1 yang memberkas bukan mereka. Apa ada kesalahan berkas apa tidak? Jadi kami minta Habil Marati juga dihadirkan yang mulia. Karena dia menyangkut uang yang disebutkan. Kami keberatan karena di BAP tidak ada. Silakan kalau mau jadi saksi yang menyangka untuk terdakwa, silakan. Gimana yang mulia? Ya kalau kami senang aja Habil nggak hadir ya dakwaan berarti ya batal
Dari mana nama Habib tersebut? Di berkas nggak ada. Berarti dakwaannya nggak benar. Ya kami senang yang mulia. Habib tidak dihadirkan. Mohon izin hakim. Gitu. Itu saya kira biar hakim yang bisa memberikan penilaian atas Bukan. Jadi biar kita kerjasama Pak Jaksa. Yang bikin dakwaan juga jaksa. Nyebut-nyebut nama orang, tapi orangnya tidak dihadirkan. Kan begitu, di berkas ada daftarnya. Mohon hakim di BAP tidak ada sanksi Habib Maraki. Kalau kiranya penasihat hukum memerlukan Habib Maraki, silakan panggil Habib Maraki. Ya begini yang mulia, agak minta waktu sedikit yang mulia ya. Berkas Habib Maraki rekonstruksi ada. Daftar penetapan, daftar bukti untuk Habib Maraki ditaruh juga di sini. Lah janganlah Pak Kiflan ini dibikin jadi tong sampah. Ini Habib Maraki nih. Rekaman tadi itu rekaman Habib Maraki yang mulia yang dipertujukan, bukan rekaman Pak Kiflan. Ya, siap. Maaf yang mulia. Saya waktu itu rekonstruksi untuk Habib Maraki sama Iwan sama bukan Irfan, Iwan sama Tajudin. Ya. Saya direkonstruksi bahwa saya mendapatkan uang dari Habib Maraki itu diberikan sama saya. Itu ada BAP-nya di sini. Nah, jadi dengan demikian kalau dia tidak hadirkan jaksa berarti ada main. Itu saja. Hadirkan. Siap yang mulia. Nanti kami bicara di luar aja yang mulia. Bicara di luar aja. Kan sekarang jaksa kan nggak ada urusan, ya udah kami aja yang bicara nanti yang mulia. Ya. Bapak ke depan. Tadi kami 9:30 sudah di sini yang mulia. Oh gitu ya. Saya baru saja. 9:30 tadi kan? Iya 9:30 kan? Ya. Ini kan 9:30 udah di sini tadi kan?